Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kusnadia Nopriani. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai materi yaitu tentang perilaku asertif. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian asertif. Asertif adalah kemampuan untuk mengkomunikasikan pikiran, perasaan, dan keinginan secara jujur pada orang lain tanpa merugikan orang lain. Apabila kita mampu mengungkapkan perasaan negatif seperti marah, jengkel, secara jujur sesuai dengan apa yang kita rasakan tanpa menyalahkan orang lain, maka kita telah mampu berperilaku asertif. Nah, berperilaku asertif tidak hanya terbatas untuk mengungkapkan perasaan yang positif seperti senang, tetapi juga yang negatif. Selain asertif, juga ada yang namanya agresif, yaitu lawan dari asertif. Perilaku menyerang orang lain dengan kata-kata yang kasar, mempermalukan, merendahkan, melecehkan, menyalahkan, marah-marah yang cenderung merugikan orang lain. Ada pula yaitu perilaku non-asertif, tidak mengekspresikan pikiran dan perasaan pada orang lain dan tidak mengatakan apapun dengan menggerutu dalam hati yang sama sekali tidak dipahami oleh orang lain. Nah, berikut karakteristik orang asertif. Orang yang berperilaku asertif memiliki karakteristik antara lain: yang pertama, mampu dan terbiasa mengekspresikan pikiran dan perasaan pada orang lain. Yang kedua, meminta pertolongan pada orang lain pada saat membutuhkan pertolongan. Yang ketiga, sering bertanya pada orang lain pada saat sedang bingung. Yang keempat, pada saat berbeda pendapat dengan orang lain, mampu mengungkapkan pendapatnya secara jujur dan terbuka. Yang kelima, memandang wajah orang yang diajak berbicara pada saat berbicara dengannya. Yang keenam, pada saat tidak ingin melakukan sesuatu pekerjaan, mampu berkata tidak. Ada pula faktor yang mempengaruhi perilaku asertif. Faktor pengalaman masa kanak-kanak. Faktor tersebut dapat mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Yang pertama yaitu, bila pada masa kanak-kanak kita terbiasa meluapkan emosi tanpa terkontrol, maka hal ini mengakibatkan kita berperilaku agresif ketika dewasa. Yang kedua, apabila pada masa kanak-kanak terbiasa takut untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan karena takut orang lain tidak menyukai kita dan takut mengecewakan orang lain, maka hal ini dapat mengakibatkan kita berperilaku non-asertif ketika dewasa. Nah, yang ketiga, ada 3 pola interaksi yang terbentuk sebagai hasil pengalaman pada masa kanak-kanak, yaitu I'm not okay, you're okay. Yang kedua, I'm okay, you're not okay. Dan yang ketiga, I'm okay, you're okay. Berikut dampak perilaku asertif. Perilaku asertif seseorang dapat menimbulkan dampak seperti: pertama, tidak membiarkan orang lain mengambil manfaat dari kondisi yang kita alami dan orang lain juga memiliki kebebasan untuk mengungkapkan apa yang dirasakan. Yang kedua, tidak berperilaku agresif pada orang lain, bahkan menerima kehadiran orang lain dengan sikap terbuka. Yang ketiga, kedua belah pihak yang berkomunikasi merasa nyaman, tidak ada yang ingin menyakiti lawan bicaranya, dan tidak ada yang merasa disakiti hatinya. Yang keempat, tidak ada pihak yang merasa disalahkan dan dihina oleh keberadaan emosi negatif yang dirasakan oleh lawan bicaranya. Dan yang kelima, lawan bicara tidak terpancing untuk memberikan respon yang emosional. Berikut cara menumbuhkan perilaku asertif. Beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain: yang pertama, berusahalah dan biasakanlah berbicara dengan rasa percaya diri. Yang kedua, berusahalah dan biasakanlah mengekspresikan pikiran dan perasaan dengan jelas pada orang lain. Yang ketiga, biasakanlah memandang wajah orang yang Anda ajak bicara. Yang keempat, biasakanlah mengungkapkan pendapat kita secara jujur dan terbuka pada orang lain. Yang kelima, apabila Anda tidak ingin melakukan suatu pekerjaan, maka katakan tidak dengan kata-kata, nada, alasan yang bisa dimengerti, serta diawali maaf. Dan yang keenam,
Responlah emosi Anda dengan cara yang sehat untuk menghindari perilaku agresif. Adapun beberapa langkah untuk merespon emosi secara sehat. Yang pertama, sadarilah emosi Anda, perhatikan emosi apa yang Anda rasakan. Misalnya, apakah Anda takut, apakah Anda senang. Yang kedua, akuilah emosi Anda, seperti perhatikan emosi apa yang Anda rasakan dan kira-kira seberapa kuat. Dan yang ketiga, selidikilah emosi Anda tersebut tanpa ada penilaian. Katakan, saya merasa terlalu tegang, jangan-jangan saya akan mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak ingin untuk dikatakan. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat dan terima kasih.